Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Selamat datang lagi di Aksan Channel. Di channel ini kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Aksan tentunya. Oke anak-anak hebat semua, di video kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1 kelas 6. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sambil bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena negara kita tercinta Indonesia ini sudah diberikan kemerdekaan. Hidup di masa penjajahan itu tidak menyenangkan. Saat ini Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata hasil jeripaya dari para pahlawan, tetapi merupakan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas nikmat berupa kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa tersebut dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara agar tidak terpecah belah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke anak-anak hebat, tahukah kalian dengan peristiwa proklamasi? Pasti sudah tahu dong, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau tempat lain. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi titik awal kemerdekaan Indonesia, yang artinya Indonesia sudah bebas dari penjajahan negara manapun. Meskipun terdiri dari suku bangsa yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang mari kita cermati dengan seksama teks proklamasi asli tulisan Bung Karno berikut. Apa yang kamu ketahui tentang teks proklamasi tersebut? Apa hal lain yang ingin kamu ketahui tentang teks proklamasi? Untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang peristiwa proklamasi, peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yuk mari kita baca tentang teks proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti.
Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Baik anak-anak hebat, dari teks yang kita baca bersama tadi, tentunya kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Nah, untuk memudahkan kita dalam mencari informasi, kita bisa membuat peta konsep atau peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Di tema sebelumnya, kalian pasti sudah belajar tentang peta pikiran. Tapi, kita ulang lagi ya, biar lebih paham. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Adapun tujuan membuat peta pikiran saat belajar adalah untuk mempermudah mengingat sesuatu dan membantu mencatat informasi penting dengan menggunakan kata kunci. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat peta pikiran, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya. Adapun kata tanya yang bisa kita gunakan adalah apa? Untuk menanyakan kata benda bukan manusia. Bagaimana? Untuk menanyakan cara. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Siapa? Untuk menanyakan nama orang. Mengapa? Untuk menanyakan alasan. Yang semua jawabannya tersedia di dalam teks bacaan. Dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah kita baca, kita bisa membuat peta pikiran dengan mengajukan pertanyaan berikut. Peristiwa apa yang melatar belakangi Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan? Mengapa peristiwa proklamasi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia? Di mana teks proklamasi dibacakan? Kapan pembacaan teks proklamasi? Siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Bagaimana proses pembacaan teks proklamasi? Baik, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan. Peristiwa apa yang melatar belakangi Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan? Ya, peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu merupakan latar belakang Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan. Mengapa peristiwa proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Di mana teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kapan pembacaan teks proklamasi? Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ya, bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bagaimana proses pembacaan teks proklamasi? Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Tahu nggak sih, pembacaan teks proklamasi memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Dan berikut adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan negara lain, yaitu dengan cara de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan. Tahu nggak sih,
bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku untuk tumbuhan loh. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Mari kita pelajari bersama. Baik, bunga apakah ini? Iya, betul sekali, ini adalah bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Contoh bunga teratai adalah contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungannya agar dia bisa bertahan hidup. Sekarang tugas kalian, carilah tumbuhan lain dan bagaimana cara mereka beradaptasi. Tulis di kolom komentar. Baik anak-anak yang hebat, demikian pelajaran kita hari ini tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga anak-anak bisa menangkap dan memahami apa yang kita pelajari bersama hari ini. Apabila ada kata yang salah, Pak Aksan mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.